berbagi praktik baik kepada Bapak dan Ibu. Jadi mohon bantuannya kepada Ibu. Sekali lagi terima kasih yang sudah disampaikan di sini. Mungkin selama sekitar 1 jam ke depan, siap Bapak dan Ibu untuk mendengarkan kami dan berinteraksi ya Bapak dan Ibu. Kita seperti ngobrol biasa, tidak perlu tegang karena kita sesama rekan kerja. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, mungkin kita bisa bantu. Kita sama-sama berbagi ilmu yang sudah kita dapatkan. Kebetulan sampingnya Pak Supri itu namanya siapa? Ini suara ini. Kalau Pak Maulana. Biasa dipanggil Maulana. Pak Kusnanda, sama Pak Aditya. Salam Bapak. Ya itu kita mulai aja ya Bapak dan Ibu. Nanti dijelaskan oleh Bu apa yang akan kita bahas. Ya, sesuatu yang berharga itu sangat
disimpan HP, pakai disimpan HP paling. Yang berharga bagi saya dari lapangan saya. Jadi apa yang dicerita oleh Bapak gitu, karena Bapak produser dari saya sama menghormati. Karena bagi saya yang berharga cuma satu. Gimana kalau misalnya berarti ketika membuka Anda membuka makanan, bahwa semua hal itu tidak ada yang kecuali agama, kecuali kalau agamanya tersinggung baru tidak akan
bukan membuahkan karakter, akhirnya jadi doang. Yang ketiga, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang kan kita sebagai guru tuh harus gitu ya, karena kita sebagai orang dewasa yang lebih tahu gitu, lebih awal mengetahui sehingga kita bisa memaksa. Bahkan kadang bukan hanya sebagai guru, kita juga sebagai orang tua kadang memaksakan kehendak kita kepada anak, karena kita merasa kita itu punya hak gitu kepada anak kita. Padahal itu adalah bukan dari orang. Apa sih yang sebenarnya yang teori kontrol yang sesungguhnya? Teori kontrol itu adalah harus kita rubah dulu. Dari mana kita rubahnya? Dari paradigma kita dulu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon? Jadi yang tadi itu hanya stimulus saja, bukan teori kontrol. Itu teori kontrol sesungguhnya. Nah, itu harus kita rubah dulu cara pandang. Bila kalau kata bila kita ingin membuat kemajuan besar, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita dulu. Ubahlah sikap atau perilaku kita dulu, bukan perilaku orang lain. Jadi, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kata acuan kita dulu. Jadi, untuk merubahnya, jadi kita harus membuka pikiran kita dulu bahwa yang dirubah itu bukan sikap atau perilaku orang lain, tapi harus ke diri kita dulu. Nah, bagaimana kita merubah merubah sikap atau perilaku kita? Itu harus kita mengubah acuan kita dulu. Nah, bagaimanakah kita mengubah acuannya? Itu tentunya jadi perbedaan antara apa bedanya stimulus respon sama teori kontrol. Ini ada 8 perbedaan yang membuat kita bisa merubah paradigma, akhirnya merubah sikap dan perilaku kita karena kita merubah pola acuan kita. Yang pertama, stimulus respon, memandang bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Jadi kita tidak bisa membandingkan atau menyamaratakan antara kita dengan orang lain, bahwa setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ketika kita memandang bahwa semua orang punya kebutuhan berbeda-beda, maka itu akan membuka celah kita, membuka pola pikiran kita bahwa kita memandang orang itu dengan cara yang berbeda, tidak seperti yang kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya bahwa kita itu ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi, bahwa kita menganggap bahwa orang lain itu kita menghargai pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Tidak bisa menyamakan bahwa misalnya ketika kita memandang A harus A, memaksakan orang lain juga harus A. Padahal orang lain bisa saja memandang A, B, C, D sampai Z, itu hak mereka. Ya. Nah, yang keempat adalah kalau dari paradigma stimulus respon, perilaku itu dilihat ketika berbuat salah. Jadi ketika dia berperilaku buruk, maka dia berkata dia salah. Padahal kalau menurut teori kontrol adalah setiap tindakan baik itu benar atau salah pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin setiap perilaku itu tidak memiliki tujuan, pasti ada tujuan. Dan itu yang harus kita lihat, tujuan mereka berbuat itu seperti apa. Bukan kesalahannya, tapi tujuannya apa yang memotivasi dia untuk melakukan
respon, bahwa harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Tapi kalau menurut efek kontrol tidak ada menang dan kalah. Yang ada adalah semuanya menang. Karena tadi adanya sistem kolaborasi, saling menghargai dan saling memahami. Nah, inilah perubahan paradigma yang harus kita lihat, yang harus kita ubah. Ketika acuannya berubah, maka sikap dan perilaku kita pun akan lama-kelamaan akan berubah. Dan akhirnya kita memandang orang akan berubah. Ini adalah perubahan paradigma belajar kita dari budaya positif. Yang kedua, setelah ada perubahan paradigma, maka kita akan berusaha untuk menciptakan disiplin positif. Nah, menurut Bapak Presiden kita ada beberapa menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, setelah ada disiplin yang kuat. Meskipun disiplin itu bersifat selain disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita yang keras-kerasnya, tetapi bersama saja. Sebab kalau kita tidak dapat melakukan disiplin, maka penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan satu lagi. Demikian pula yang harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi ketika sebenarnya kalau katakan ada dalam dalam makna disiplin itu adalah mereka. Disiplin itu bukan dari luar, tapi disiplin itu adalah diri kita sendiri yang mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, apa kata merdeka? Dan kalaupun ada penguasa yang berusaha untuk mendisiplinkan kita, tapi harus dalam suasana yang merdeka. Menurut kehadiran penguasa, merdeka itu adalah alihkan zamannya, moral dan diplomasi. Itu artinya adalah bahasa Jawa ya. Merdeka ini tidak hanya terlepas dari perintah, tapi merdeka itu adalah lebih ke memerintah diri kita sendiri. Ya, artinya merdeka itu adalah kita berhak atas diri kita sendiri. Itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, akhirnya kita sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ya, disiplin diri itu dalam artian tadi mendisiplinkan dirinya sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan benar pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intuisi, bukan motivasi dari eksekusi. Motivasinya itu dari diri kita sendiri, bukan dari luar. Ada model pendekatan disiplin, ya, disiplin positif. Kita menggunakan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan tampil yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang hal seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi pendekatan restitusi untuk mendisiplinkan disiplin ini adalah tidak dengan cara memberikan hukuman, tapi kita sama-sama ya membuat anak itu supaya bisa menyadari kesalahan mereka dan bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nanti kita akan ada modelnya bagaimana cara pendekatan restitusi itu menggunakan segitiga restitusi yang akan dilakukan nantinya. Terus ada 10 poin kenapa harus meningkatkan pendekatan restitusi. Kenapa harus pendekatan restitusi? Yang pertama, kenapa harus restitusi? Karena restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nanti kita akan ada yang namanya metode pendekatan restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang kedua adalah restitusi itu memperbaiki
apa yang akhirnya mereka menyebabkan seperti itu, dan kita harus menguatkannya, ya, untuk menguatkan karakter untuk menjadi lebih baik lagi, untuk bisa tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan mereka akan memperbaikinya. Terus eksekusi juga fokus pada solusi, jadi bukan hanya ketika membuat kesalahan kita kasih hukuman selesai, tapi kita memberikan solusi kepada siswa supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Terus restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Biasanya kan gini ya, kalau ada anak yang berbuat kesalahan, biasanya suka dihukum, dikucilkan. Misalnya ada anak TK ini, dia bikin ribut, gitu. Kan biasanya, ya udah yang kamu bikin ribut supaya suasananya tenang, keluar juga, gitu ya. Tapi untuk mulai restitusi itu tidak seperti itu. Tapi kita rangkul si anak itu, kita ajak berbicara, terus kita cari solusinya, dan kita kembalikan lagi kepada kelompoknya sampai mereka istilahnya itu apa mereka minder, tapi mereka datang ke kelompoknya dengan suasana yang lebih baik lagi. Nah itu untuk disiplin pasti benar menggunakan kata-kata restitusi. Terus ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Boxen dalam bukunya Restitution World History. Yang pertama adalah ketika manusia itu melakukan tindakan, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya kan siswa-siswa itu datang, kenapa sih misalnya datang pagi, atau misalnya mengapa pakai ciput lah yang biasa kita ada ya, pakai karena takut dihukum, gitu ya, takut kena teguran, takut kena poin, gitu. Dan itu adalah motivasi yang paling besar, yang paling bawah, takut kena hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi di atas hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena pengen dihargai sama orang lain, karena kita pengen mendapatkan imbalan. Dan mungkin kita juga seperti itu, gitu ya. Kalau kita ada imbalan, kita juga merasakan, mungkin ya saya juga mungkin merasakan seperti itu, gitu ya. Ada gitu. Dan itu adalah itu adalah motivasi kita juga. Tapi yang paling atas adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan sesuatu itu tidak ingin dapat hukuman, tidak ingin ujian, tapi lebih suka, ini adalah prinsip saya, pegangan saya, menurut nilai-nilai yang saya anut, menurut agama saya melakukan seperti ini. Nah itu adalah mulai masuk ke motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena saya senang melakukannya, karena saya pengen berbagi, gitu. Karena saya pengen istilahnya itu mengembangkan potensi, karena saya istilahnya itu menurut agama saya, gitu ya. Ini adalah nilai-nilai yang saya anut. Nah itu adalah motivasi dari kita menginginkan ketika ada di situ siswa itu ada di tahap yang ketiga, mereka melakukan sesuatu itu karena
memberikan motivasi buat siswa, gitu. Tapi ternyata penghargaan itu malah bisa menghancurkan potensi dari diri kita. Sesungguhnya penghargaan itu adalah ketika kita mulai belajar sesuatu, maka itulah penghargaan yang sesungguhnya. Kalau menurut Alfi Mohar, jadi menurut Alfi Mohar bahwa penghargaan yang sesungguhnya adalah bukan berwujud materi, tapi penghargaan sesungguhnya adalah ketika kita mulai belajar sesuatu, mulai mendapatkan ilmu. Itulah penghargaan. Karena ilmu itu lebih apa ya, lebih penting gitu ya. Makanya kan dalam Islam itu orang yang berilmu itu orang yang derajatnya lebih tinggi, karena ternyata penghargaan itu adalah ketika kita belajar tentang sesuatu. Jadi penghargaan itu bukan tidak harus segalanya dilihat dari materi. Ada nilainya akan beda ya. Ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita belajar sesuatu itu tidak bisa dibalas dengan materi apapun. Materi itu akan dapat ketika kita sudah mempunyai ilmu, gitu ya. Baru kita akan mendapatkan materi. Terus yang berikutnya, menurut ini hasil pengamatan dia, hasil pengamatan Alvito, bahwa pengamatan selama ini tindakan memberikan penghargaan itu ternyata sama dengan nilainya itu menghukum seseorang. Ini hasil pengamatan beliau bahwa memberikan penghargaan itu ternyata sama aja dengan memberikan hukuman. Kenapa penghargaan itu bisa menghukum? Karena yang pertama, ketika seseorang mendapat penghargaan, ternyata motivasinya itu hanya motivasi jangka pendek, hanya berlangsung. Ketika ada penghargaan dia berubah, ketika tidak ada penghargaan, dia tidak mau lagi. Ya. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif, karena tadi yang bersifat selamanya. Sedangkan kita pengennya berubah itu adalah selamanya. Terus yang ketiga, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Ketika seseorang dihargai, terus ada orang yang tidak dihargai, maka akan timbul rasa iri. Itu yang paling. Terus akan menimbulkan mungkin dendam. Nah itu akhirnya hubungan antaranya itu akan menjadi renggang, akan menjadi rusak. Terus penghargaan itu mengurangi kesalahan. Jadi karena dia fokusnya kepada penghargaan, sehingga itu mengurangi kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Terus yang berikutnya, penghargaan itu menurunkan kualitas. Misalnya nih, ada seorang mahasiswa, dia rajin membuat karya tulisnya, senang. Tapi ketika sudah dibayar, karena ada penghargaan, akhirnya ya sudah seadanya seperti ada bayaran. Ini ada menurunkan kualitas mereka. Terus yang keenam, penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi ketika kita berkreativitas itu tujuannya adalah kita menang ya. Jadi bukan apa sih yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kembangkan, bukan itu tujuannya. Tapi saya bisa menang. Akhirnya kreativitasnya yang penting adalah gimana cara saya bisa menang. Terus penghargaan itu sama saja dengan menghukum. Ketika kasih penghargaan terus menerus, maka dia sama saja dengan menghukum, mematikan potensi dari seseorang. Nah, yang kedelapan adalah yang paling penting adalah motivasi dalam diri kita sendiri. Motivasi tadi yang sudah dijelaskan. Terus, ini ada secara umum ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, atau survival. Jadi bagaimana kita bertahan hidup, bisa makan. Nah, yang penting kan perut kenyang dulu ya. Perut kenyang dulu biasanya bisa bertahan hidup dulu. Bagaimana saya bisa nyawa dulu. Nah, dan itu sebenarnya kebutuhan kita dasar semuanya. Bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan semua guncangan. Saya
tentang konsep budaya positif. Dan saya yakin Bapak dan Ibu berada di sekolah itu untuk apa sih Bapak dan Ibu? Untuk mengajar. Mengajarnya itu untuk mengajarkan kebaikan atau mengajarkan keburukan. Nah, tentu saja kita akan mengajarkan kebaikan kepada murid-murid kita. Oleh karena itu, pada tema yang kami bahas hari ini itu adalah tentang budaya positif. Bagaimana kita bisa menyampaikan kembali kepada siswa kita budaya positif yang bisa diterapkan yaitu oleh kita sebagai guru, kemudian sebagai murid, sehingga kita bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, bisa hidup selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat yang kita harapkan. Dan salah satu konsep budaya positif itu tadi adalah tentang disiplin positif. Nah, bagaimana caranya siswa itu bisa berperilaku positif sesuai dengan nilai-nilai yang mulia yang kita yakini. Nah, misalnya kalau dalam P5 kita sudah belajar bahwa peserta didik itu harus memiliki nilai-nilai pertama apa itu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, kemudian yang kedua apa sih? Bineka berkebinekaan. Kemudian yang ketiga mandiri, gotong royong, kreatif, ya, itu ya, dan itu adalah nilai-nilai positif yang ingin kita tanamkan kepada siswa kita. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga punya impian nih, saya ingin siswa saya itu jadi seperti ini. Itu adalah nilai positif yang ingin kita tanamkan kepada siswa. Dan salah satunya nanti dibahas dalam disiplin positif. Nah, dalam kita sebagai guru menanamkan budaya positif kepada siswa, sebenarnya kita bisa berada di beberapa posisi kontrol. Jadi kita itu sebagai apa nanti ketika menghadapi siswa. Karena kalau kita sudah mengajar sekian lama, kita pasti akan tahu ternyata siswa itu tidak semuanya tahu bahwa itu adalah perbuatan yang baik. Yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang baik. Kadang mereka juga melakukan sebuah perbuatan yang menurut kita itu buruk untuk dilakukan, tapi mereka belum sadar bahwa kalau itu adalah perbuatan buruk. Bisa jadi mereka sadar, tapi karena tadi yang disampaikan oleh Bu Yuli, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari dalam diri mereka. Misalnya rasa kasih sayang, rasa diterima, gitu ya. Mereka kekurangan rasa kasih sayang, sehingga akhirnya di sekolah yang harusnya menghargai orang lain, gitu ya, bertindak baik kepada temannya, akhirnya dia membuli temannya. Karena mereka di sekolah, di rumah itu ternyata sama orang tuanya itu sering dibully juga dengan kata-kata ataupun dengan fisik. Nah, akhirnya karena kekurangan rasa kasih sayang, dia melakukan pembulian di sekolah. Bullying. Mereka mungkin sadar, tapi karena mereka kekurangan kebutuhan itu, akhirnya mereka melakukan tindakan itu. Nah, ketika kita menghadapi siswa yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ternyata menurut Diane Gozen ya, nama ilmuannya, bahwa kita itu sebagai guru ataupun orang tua memiliki 5 posisi kontrol ketika menghadapi siswa atau anak kita sendiri. Nah, misal ya, jika Bapak dan Ibu bertemu dengan murid sebelumnya, bila Bapak Ibu bertemu dengan murid yang kesiangan masuk kelas, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bisa jadi beda-beda nih dari Bapak dan Ibu gitu ya, perlakuannya. Ada yang mungkin mau menyampaikan, biasanya saya di kelas seperti ini,
kesiangan. Setelah ditanya, biasanya kedepannya jangan kesiangan lagi. Setelah itu disuruh ya kalau keseringan. Jadi kalau misalnya sekali 2 kali masih dimaafkan, disuruh duduk ke kursi. Kalau misalnya sudah keseringan, biasanya ditafsirkan. Ya, soal buka atau bersih-bersih. Ketika kita mendapati gunung ini ya, mendapati siswanya ada yang kesiangan. Mungkin beda lagi kalau Pak Aditya mendapati ada siswa yang kesiangan di kelas Bapak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Kita dulu alasannya. Ya sama, kita yang dulu apa alasannya ya? Pas ketika alasannya memang kayak alasan standar atau klasik kayak anak-anak kayak berbohong dan lain sebagainya, ya udah kayak tapi ketika nanti pas kita ditanya dan memang ada luka dan lain sebagainya seperti apa, kita kadang-kadang kebetulan saya juga waktu sebagai wali kelas juga karena diajak ngobrol di luar ini, jadi takutnya ada hal-hal yang memang Sehingga dia kesiangan. Tapi berarti dua ini dan Pak Aditya hampir sama ya. Ketika kita mendapati siswa itu kesiangan, kita tanya dulu kenapa kesiangan ya kepada ibu. Kemudian setelah itu ketika kita tahu alasannya, mungkin ada yang lain kali kalau kesiangan lagi, konsekuensinya apa yang akan kalian dapatkan? Apa yang akan kamu dapatkan? Mau dihukum apa sama ibu? Kalau lain kali kesiangan lagi. Atau ada juga mungkin yang bertugas sebagai kesiswaan gitu ya, sering mendapati siswa-kesiswaan ketika di gerbang langsung tidak ditanya gitu ya, langsung dikasih hukuman push up 10 kali misalnya ya, atau lari keliling lapangan 10 kali. Nah jadi ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh kita dan tindakan itu berbeda-beda tergantung posisi kontrol kita itu ada di mana. Nah menurut daya dosen, posisi kontrol itu ada 5 jenis. Pertama sebagai penghukum. Nah, biasanya kita mungkin mendapati mungkin diri kita sendiri, saya sendiri gitu ya, atau ada teman kita yang ketika menghadapi siswa yang berbuat salah itu kita berada pada posisi penghukum. Marah-marah, ya, belum apa-apa, siswanya belum ngomong alasannya langsung marah-marah. Oh, kesiangan terus, bisa 10 kali misalnya. Itu kayaknya dulu saya gitu ya, waktu pertama kali datang ke sini sebagai guru, karena saya masih idealis, biasanya seperti itu. Kenapa kesiangan? Betul dari masuk ke jam 7, push up 10 kali. Nah itu berarti posisi kontrol kita saat itu adalah sebagai penghukum. Dan biasanya kalau posisi kita sebagai penghukum, murid itu akan cenderung marah dan bisa jadi kalau hukumannya sangat keterlaluan, bisa jadi mendendam. Nah seperti yang ada dalam media sosial atau berita-berita gitu, ada yang akhirnya murid itu mungkin karena sudah memuncak emosinya, akhirnya ada yang gurunya benar-benar dibunuh gitu ya. Kemudian melakukan tindakan kekerasan pada diri. Bisa jadi sang guru itu posisinya dia berada pada posisi itu. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, posisi kita sebagai guru atau orang tua pada anak sendiri gitu ya, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya nada suaranya itu memelas, dia bunyinya nanti dimarahin sama kepala sekolah kalau kamu kesiangan terus gitu ya. Kan ibu tuh wali kelas kalian udah menghargai ibu kalian jangan kesian sama ibu nah itu jadi membuat murid itu merasa bersalah, merasa tidak berharga gitu ya. Jadi saya sudah mengecewakan diri misalnya, nah berarti kita itu sedang berada pada posisi membuat masalah.
gitu ya, dengan canda mungkin nanyanya gitu ya. Nah itu posisi kita itu sebagai teman. Jadi ketika murid berinteraksi dengan kita, itu akan merasa akrab dengan kita gitu ya. Dalam berprofesi dia teman. Kalau ketemu kita tuh nggak takut sama sekali, beda dengan teman. Dan namun biasanya dia terlalu bergantung pada kita. Kalau misalnya berkelas misalnya, kalau di kelas 10 ini atau di kelas yang lain, maka ketika kelas 11 kalau mau belajar berbeda, biasanya siswa itu akan menurut guru sama ibu dibagi-bagiin, itu gitu ya. Nah, berarti posisi ibu di kelas 10 itu yang dicurhatin sama siswanya itu dia sebagai teman posisinya tidak ada. Jadi bergantung banget sama ibu gurunya. Kalau bukan ibu guru itu dia tuh merasa kehilangan. Kemudian posisi kontrol yang keempat, guru atau orang tua itu sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu murid tahu konsekuensi, namun masih merasa tidak nyaman. Jadi misalnya tadi seperti Bu Nur Heni gitu ya, ditanya dulu kesalahannya apa, gitu. Kemudian kalau baru sekali masuk, silakan duduk, jangan lakukan lagi ya. Dua kalinya datang kesiangan gitu ya. Kenapa? Bu, tidurnya telat, mau kesiangan ya, duduk. Kelima kali dan enam kalinya, terus dia melakukan seperti itu. Akhirnya Bu Nur Heni mengambil kesepakatan dengan siswa. Kalau kamu kesiangan lagi, sok apa konsekuensinya nanti? Nah, yaudah Bu, saya siap menulis. Saya tidak akan kesiangan lagi di buku sebanyak 1 buku. Nah, sepakat ya, deal ya. Kalau besok kamu kesiangan lagi, maka kamu harus mengerjakan tugas itu. Siap Bu? Jadi disepakati oleh murid dan gurunya. Nah itu kita sebagai pemantau. Karena mau tidak mau kita pun harus memeriksa tugasnya gitu ya, yang dia kerjakan ketika dia melakukan kesalahan yang sama. Atau kita punya catatan dulu nih, dia sudah berapa kali kesiangan. Jadi posisi kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kita adalah sebagai manajer. Kalau di perusahaan, posisi sebagai manajer itu gimana? Nah, biasanya membimbing, ya, kemudian jika siswanya itu melakukan kesalahan, dia meminta siswanya untuk memperbaiki diri sendiri bagaimana. Solusinya itu dari siswanya. Kalau posisinya sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol. Pertama penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kalau sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah itu nanti ada merupakan identitas gagal. Artinya menerapkan disiplinnya itu negatif, gitu ya. Karena si anak itu melakukan perbuatan baiknya, mengkoreksi kesalahannya itu dari motivasi eksternal, dari luar dirinya, dari gurunya. Ketika dihukum, dia akhirnya tidak melakukan kesalahan lagi. Atau karena dia tidak ingin mengecewakan gurunya atau orang tuanya, akhirnya dia tidak melakukan perbuatan yang sama. Nah, sedangkan kalau posisi kita sebagai teman, pemantau atau pemantau gitu ya, sebenarnya itu berhasil membujuk siswa untuk menerapkan disiplin positif. Tapi tetap motivasinya itu eksternal. Sedangkan kalau tadi kita sebagai manajer, maka ini yang kita harapkan siswa itu sadar dari dalam dirinya kalau dia salah dan dia ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kalau nggak salah tadi yang berikutnya. Nah, bagaimana caranya
menanamkan keyakinan di kelas kita masing-masing. Bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Nah, kenapa pertama kali nanti sebelum kita menerapkan bahwa itu adalah hal yang salah, gitu ya, kita harus menerapkan keyakinan kelas terlebih dahulu, bukan peraturan kelas. Nah, misalnya kenapa kita menggunakan helm? Nah, biasanya itu ditilang polisi, gitu ya, karena itu sudah peraturannya, kita harus pakai helm. Tapi kalau kita sadar, kita pakai helm itu adalah untuk keselamatan diri kita sendiri, maka kita akan dengan sukarela menggunakan helm tersebut. Karena kita sadar, kita yakin bahwa ketika kita menggunakan helm, maka kita akan selamat. Itu yang namanya keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan, kita pakai helm, kalau nggak pakai helm pasti akan hilang. Nah, maka supaya siswa itu tidak melakukan kesalahan yang sama dan dia sadar akan kesalahannya, maka kita berusahakan tidak menerapkan peraturan, tapi menerapkan keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas nanti ya, keyakinan kepada siswa adalah kedisiplinan, kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati, keselamatan dan lain sebagainya. Banyak nilai-nilai positif yang bisa kita tanamkan kepada siswa. Yang berikutnya, jadi biasanya supaya siswa itu tidak melakukan kesalahan, sebelumnya kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Yang pertama, kita cara pendapat dulu dengan siswa. Kalian ingin seperti apa di kelas? Tindakan apa yang kalian inginkan di kelas? Misalnya, kalau kemarin saya melakukan di kelas itu, Bu, saya tidak ingin bersih di kelas. Bu, tidak ingin ada kemudian di kelas. Bu, dan lain sebagainya. Jadi siswa itu telah pendapat, menuliskan dalam kertas notes, ditempel di depan kelas semua siswa, dan setelah itu dicatat masukan murid di kertas besar. Jadi tadi tidak berisi, terus tidak ada kemudian, gitu ya. Kemudian apalagi datang ke kelas lebih awal dan lain sebagainya, itu ditulis di kertas besar. Kemudian yang berikutnya menyusunnya dan mengganti menjadi kalimat yang positif. Misalnya apa ya? Tidak berisi berarti harus mendengarkan guru, misalnya kita sedang belajar. Jadi bukan menggunakan kalimat negatif, menggunakan kalimat positif. Mendengarkan guru, kemudian menghargai temannya, menjaga barang milik temannya. Jadi digunakan kalimat positif. Yang berikutnya mengganti peraturan menjadi keyakinan. Nah, kayak tadi menjaga barang milik temannya, kemudian tidak menghargai, memanggil temannya dengan sebutan yang baik, itu biasanya secara umum disebut dengan saling menghargai. Saling menghargai itu adalah keyakinan kelas. Atau datang lebih awal, pulang juga tepat waktu, bisa juga lebih awal, gitu ya. Nah, itu keyakinan kelasnya adalah kedisiplinan. Nah, biasanya jumlah keyakinannya itu 3 sampai 7 poin, tidak terlalu banyak supaya siswa itu ingat. Dan yang terakhir, meninjau ulang kembali keyakinan kelas, semua siswa dan guru menandatangani dan akhirnya mengajar diri kelasnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini sebelumnya siswa menyepakati apa yang ingin dia dapatkan di kelas, apa tindakan yang ingin dia dapatkan di kelas. Ingin dihargai dan misalnya, atau tidak ingin dibully, tidak kelas. Kemudian yang berikutnya dibacakan satu persatu sambil ditulis apa garis besarnya yang mereka sampaikan.
tanggung jawab pun harus mengembalikan. Dan yang terakhir, disiplin. Jadi keyakinan di kelas. Kemudian disetujui semuanya tanda tangan, nah muncullah yang disebut dengan keyakinan kelas. Ketika siswa melakukan kesalahan, ya, melanggar dari keyakinan kelas itu, maka siswa diyakinkan lagi. Waktu kemarin keyakinan kelas, keyakinan yang kalian setujui apa? Kalau kesiangan ya, disiplin itu. Berarti kamu perlawan 15 menit itu benar atau tidak? Tidak, salah. Nah itu makanya ketika di awal mungkin nanti kita menjadi wali kelas, bagus juga kalau misalnya kita membuat latihan terlebih dahulu. Jadi ketika siswa kesiangan, ketika siswa tidak mengetahui temannya, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas ini. Nah setelah itu keyakinan kelas sudah disetujui. Ketika siswa melakukan kesalahan, maka ada tindakan, ada pendekatan yang disebut dengan pendekatan restitusi yang tadi disampaikan oleh Ibu Lili. Pendekatan restitusi itu adalah pendekatan yang kita itu posisinya bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemberi rasa bersalah, tidak juga teman atau pengantar, tapi kita posisinya adalah sebagai manajer. Kita membimbing siswa mengakui kesalahannya dan belajar mencari solusi bagaimana memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Langkahnya ada 3. Misalnya ketika ada siswa yang kesiangan, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, seperti apa menstabilkan identitas itu? Contohnya adalah misalnya kita menyampaikan kepada siswa, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah kesiangan, jujur kesiangan, juga pernah sering mungkin. Nah itu adalah menstabilkan identitas. Jadi siswa itu diajak untuk, oh iya, memang kita itu sebagai manusia itu tidak sempurna, kadang pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah kemudian setelah itu kita ke langkah yang kedua. Kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah jadi siswa itu diajak menemukan alasan dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Misalnya, kenapa kamu kesiangan, pasti ada alasannya. Seperti tadi Bu Nur Haini dan Pak Ditya menyampaikan, ya, kita menanyakan kepada murid terlebih dahulu, apa alasannya kamu kesiangan? Jangan langsung misalnya, kamu sudah kesiangan 15 menit, lari 10 keliling. Itu ternyata dalam pendekatan restitusi itu tidak digunakan. Jadi langkah yang kedua adalah kita menanyakan dulu alasan kenapa dia melakukan perbuatan tersebut, hingga dia memvalidasi bahwa tindakan tersebut salah. Berarti kalau kesiangan itu salah atau enggak? Salah, Bu. Pasti kita semua sadar kalau kesiangan itu salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat, ditanyakan kembali. Keyakinan kelas apa yang telah kita yakini sebelumnya? Misalnya, tentang disiplin, Bu. Kamu setuju nggak? Disiplin, kita harus tepat waktu. Setuju, Bu. Jadi di sana sampai akhirnya siswa itu dibimbing untuk mencari solusi. Kalau supaya kamu tidak kesiangan lagi, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya supaya kamu dapat memperbaiki diri kamu sendiri? Nah, jadi si jawaban itu bukan dari kita, tapi dari siswanya. Oh ya Bu, saya mau nanti minta tolong ke Mama supaya membangunkan saya nanti ketika kesiangan. Misalnya seperti itu. Itu 3 langkah segitiga restitusi yang bisa kita terapkan kepada siswa ketika melakukan kesalahan. Jadi siswa itu tidak akan merasa ditekan, tidak akan
merasa apa ya, tidak berharga karena pendapatnya dihargai. Solusi yang dia sampaikan itu dihargai. Ini ada satu dua video taktik segitiga resolusi yang saya lakukan dengan satu siswa, kemudian rumah siswanya. Dia praktik ya, jadi bukan istilahnya. Dan dia mulai melakukan kesalahan mengajar Rizky mengajar anak sekolah, betul? Betul dulu, tapi saya bosan di kelas terus. Makanya saya disiar itu hanya terus sekolah supaya bisa jajan di luar. Oke, ibu paham. Pasti ada saatnya kita merasa bosan melakukan sesuatu, dan itu adalah hal yang manusiawi kita lakukan. Namun, kalau kita keluar yang mengajarkan membawa ke sekolah, apakah itu benar kamu benar? Tapi apa saya mau berubah saya semua apa yang terjadi jika kamu mengajarkan dosen? Saya melakukan aturan sekolah dan bisa saja kamu sekolah harus aku. Pasti ada alasan mengapa perbuatan tersebut dilakukan. Apa alasannya kamu keluar dengan cara mengajarkan dosen? Kalau keluar lewat gerbang saya diizinkan Bu. Soalnya waktu itu masih yang pembelajaran, jadi saya akan mengajarkan Bu. Menurut Rizky, apakah perbuatan ini sesuai dengan keyakinan sekolah dan prinsip yang dipegang? Tidak Bu, seharusnya saya lebih disiplin lagi. Di keyakinan itu, sebenarnya kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Sebenarnya saya ingin menjadi orang yang sempurna dan taat pada orang. Kalau begitu, kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu perbuat? Bersedia Bu. Ya, jika kamu bersedia, maka menurut kamu bagaimana caranya supaya kamu dapat memperbaiki kesalahan itu? Saya ibu, saya tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi. Kalau saya bosan, saya akan mencari aktivitas bersama teman saya di rumah sekolah. Dan kalau saya ingin jalan keluar, saya akan menunggu jalan keluar. Iya, hebat. Kamu bisa mencari solusi yang baik. Semoga kamu istiqomah ya. Siap, terima kasih. Ada dua sebenarnya kasusnya, cuma nah itu contoh penerapan segitiga resolusi ketika kita mendapati siswa melakukan sebuah kesalahan. Kayaknya sih agak tantangan ya ketika kita melakukan itu gitu ya. Apalagi kalau siswanya itu agak-agak bikin kita gitu ya. Nah, tapi tidak ada salahnya kita berikhtiar, berusaha agar tindakan yang kita lakukan itu tidak sampai membuat siswa itu sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tindakan yang salah dan dia bisa mencari jawaban sendiri bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau berpendapat atau kalau bertanya, mungkin mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ada masuk sini, banyak. Ini misalkan ada keyakinan ada kesepakatan orang sehingga sama aku ada rasanya sama aku Dan dari kelas ada kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya kadang ada bentuk peraturan, gitu ya. Harus datang jam 9, harus masuk kelas jam 7, time, gitu ya. Terus tidak boleh berisik. Kadang ada kalimat negatif di sana, gitu ya. Ada peraturan
nilai-nilai yang kita yakini, nilai kebaikan yang kita yakini, kebersamaan, itu lebih umum sifatnya, lebih abstrak. Kalau kesepakatan biasanya lebih rinci ya Pak ya. Tidak boleh berisi. Arahnya ya sama sebenarnya Pak ya. Sama, cuma sendirinya beda. Mungkin maksudnya gimana? Semoga tidak pas. Ada lagi Bu? Akhirnya ujungnya dipaksa dulu supaya jadi kebiasaan. Kalau yang saya pahami di sini, jadi memang siswa itu harus sadar tindakan yang dilakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Kayak misalnya sholat, tapi kita harus memahamkan siswa itu bukan hanya menjadi sebuah kewajiban, tapi kenapa sih kita sholat? Mungkin salah satu yang kita yakinkan kepada siswa itu adalah sebagai bentuk rasa syukur. Kita sudah diberi mata, diberi kaki, diberi tangan, maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada yang memberi kaki, mata, dan tangan, salah satunya adalah dengan sholat. Memberikan sudah pemahaman keras sesuai yang paksa. Yang dipaksa ya. Memang betul ini ya, betul waktu ya. Jadi revolusi karena di sekolah kawalan karena yang berubah itu bukan praktiknya, tapi dari dirinya dulu baru nanti pola pikir dia juga, dan nanti dia berubah dengan sendirinya gitu ya. Karakternya dia akan menyesuaikan sesuai dengan pola pikir. Seperti tadi tadi kan dengan menggunakan rujukan, dia mungkin saya mau sholat untuk aurat keadaan kita, tapi di luar kita karena motivasinya dari luar, dia mungkin saja melepaskan karena memang dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu bukan dari dia sendiri, tapi karena ada paksaan. Nah itu yang akhirnya menyebabkan dia itu melakukannya itu bukan karena kesadaran, tapi karena paksaan. Dan mungkin saja emang ada dua kemungkinan ketika dipaksa itu. Dua kemungkinannya dia akan melepaskannya kalau tidak ada, atau dia akan ketergantungan. Biasa kita ada ketergantungan kepada gurunya, karena istilahnya karena bujukan itu dia mau kalau ada ibu, kalau tidak ada ibu nggak mau gitu. Terus atau ketika tidak ada ibu misalnya saya karena tidak ada buku lagi saya mau melepas itu artinya yang kita inginkan adalah yang diinginkan di sini ya, perubahan terjadi itu karena ada motivasi dari diri sendiri. Walaupun memang prosesnya itu lama gitu ya, karena untuk merubah pola pikir itu butuh istilahnya butuh waktu untuk pemahamannya gitu. Ini masalah kan kita itu bisa mulai dari umum. Iya, kalau teman-teman karakter Kalau memang di usia SD kita itu, tapi kalau udah masuk ke dewasa, itu dia mulai berperan. ya kalau kita Tapi kita bisa kalau yang saya pahami yang kedua dari teori yang usia yang saya pahami untuk membentukkan karakter itu ada tiga tahap. Ada dari 0 sampai 7. 0 sampai 7 itu apa yang diberi oleh anak? Itu adalah pemantapan fitrah keimanannya. Fitrah keimanan itu karakter dalamnya, ke dalamnya ya. Jadi istilahnya itu si anak itu mulai dibiasakan, karena anak itu kalau 0 sampai 7 itu masih seperti jawab
dia pola pikirnya belum keluar, tapi tergantung pada lingkungannya. Jadi lingkungan yang akan membentuk karakternya dari 0 sampai 10. Yang dia butuhkan adalah yang ditumbuhkan dalam dirinya adalah fitrah keimanannya dulu. Baru nanti dari 7 sampai 14, ya, kalau kata alimnya Nabi Muhammad, itu mulai ada trust yang dibentuk adalah karakter kedisiplinannya. Karakter 7 sampai 14. Jadi anak harus, makanya kenapa sholat itu mulai dari usia 7 tahun, karena secara hormon, secara psikologis, anak itu ketika 7 tahun dan mulai siap untuk menerima konsekuensi, untuk menerima apa sanksi. Kalau dari 0 sampai 7 dia belum ngerti apa itu sanksi. Tapi kalau dari 7 sampai 14 dia sudah mulai secara fisik, secara hormonnya mulai menerima, oh ini disadarkan bahwa saya ketika menerima ini konsekuensi ini, ketika saya melewati konsekuensi ini. Makanya kenapa yang saya pahami sholat itu harus dibuat mulainya dibuat 7 tahun, baru nanti dipasarnya adalah kalau tidak 7 tahun baru 10 tahun adalah ajar ya, karena dengan kasih sayang ya, itu kasih sayang ya, karena di 7 sampai 10 itu ada waktu rentang untuk bisa memahamkan mereka arti sholat itu, arti kedisiplinan itu. Nah baru berarti dari umur 14 tahun sampai umur 21 itu sebenarnya karakter itu sudah terbentuk dengan sendiri, karakter dasarnya. Makanya kenapa dari solusi diskusi akhirnya membuka pola pikir mereka gitu. Karena anak ketika 14 sampai 21 tahun itu yang saya pahami sudah mereka punya egonya, oh ini pendapat saya, kalau tidak dipikir di luar pola pikirnya, tidak di luar pola pikirnya, tidak mengikuti pola isinya, dia ini masih ini saya gitu ya, masih referensi, kita tidak bisa merubah ininya gitu dengan cara membiasa itu agak susah gitu. Kalau udah manusia dari ini kalau ya makanya yang itu adalah itu dengan cara tadi pendekatan eksekusi itu dengan cara berdialog supaya pola pikirnya mereka, oh iya benar ini gitu, oh iya gitu ya. Jadi kalau kita sudah berubah, mereka dengan sendirinya harus berubah berpikir bisnis. Itu yang saya pahami. Itu tidak dengan usia SD bisa dengan ya. Kalau dari ngobrol sih, kalau diskusi dari usia SD itu memang kita harus berdiskusi ya, supaya mereka daya nalarnya yang jadi problemnya adalah benar bahwa anak itu sampai 14. Kalau kita saat ini kan bahwa dari SMP dia udah punya karakter. Nah ketika datang ke sini, karakter SMP kan bisa sama dulu. Nah ketika kita datang ke sini, itu baru karakter SMP ini dari SMP ini. Jadi akan sedih sebenarnya kalau bagi saya anak itu dipaksakan memiliki keyakinan, karena kalau keyakinan itu kan apa yang dia yakini selama dari 0 sampai 14 tahun itu ya. Nah jadi kalau saya selama ini di sekolah itu kalau misalnya sambil keyakinan kelas, saya lebih enak membawa kepada kesepakatan kelas. Karena kan bagi mereka kalau sesuatu yang mereka yakini itu tidak salah ya harus ya. Awalnya kalau misalnya saya dari awal Islam disuruh yakinkan bahwa ada 3 Tuhan yang lain, kan saya juga nggak bisa memaksakan itu ya. Jadi akhirnya ada kesepakatan yang mungkin bagi mereka yang merasa terpaksa, tapi sebenarnya mereka dari aman ya, daripada mereka meyakini tapi tidak sesuai dengan hatinya.
Ya. Atau supaya kita selamat, berarti itu kan keyakinannya. Sebenarnya kalau dari kita, pasti siswa pun diyakini sih kayak kebersamaan, kita harus punya rasa kebersamaan, gitu ya. Insya Allah. Menurut yang saya pahami dari diskusi ini ya, tidak bisa bahwa kalau pikir bahwa sesuatu punya aktivitas tadi itu harus memiliki pola pikir yang sadar akan kesalahan dan kesalahan. Jadi dimana ketika menghadapi suatu permasalahan yang sering terjadi saja dari usia yang dijelaskan, misalnya dari masalah anak TK atau SD, itu anak suka membawa bekal, ya. Kadang anak itu ingin meminjam atau ingin mencicipi makanan orang lain tanpa harus harusnya dia bilang dulu, tapi dia langsung mengambilnya. Nah itu berarti tidak ada kesadaran dalam anak B misalnya ya, yang mengambil itu bahwa itu makanan orang lain. Nah kita sebagai pendidik atau sebagai gurunya kan harus memberikan kesadaran bahwa itu milik orang lain, harus saling menghargai milik orang lain. Begitu pun ada kasus yang lainnya ketika kita di kelas tiba-tiba anak itu bosan seperti tadi ya, kenapa kamu memanjat tembok, atau juga misalnya di dalam kelas mereka malah bermain. Nah, kan tidak ada gurunya Bu, tidak ada gurunya Pak, mereka akhirnya memainkan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan atau dilakukan di dalam kelas itu. Contoh saja, ada alat bola misalnya ya, mereka menendang bola ke sana kemari. Itu menurut mereka happy, menurut mereka senang. Tapi ketika bola tersebut memecahkan satu jendela, memecahkan satu internet dan membuat akibatnya rusak, ketika guru datang, itu kan berarti ada permasalahan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru tersebut? Jadi kita harus melakukan pendekatan bahwa kesalahan itu harus diperbaiki. Bagaimana cara pendekatannya? Si anak harus sadar bahwa itu adalah kesalahan dan mencari solusinya dengan cara bisa memberikan solusi memperbaiki kaca yang itu atau lain misalnya itu jangan memberikan harapan yang berlebihan karena nanti ya akibatnya akan down jadi yang saya pahami. Dan ini juga saya belajar tentang bahwa dengan jalan itu menyebutkan siswa setiap anak itu sebenarnya tidak lolos jadi bersih. Sudah ada coretan-coretan, baik itu coretan kebaikan dan coretan keburukan. Nah kita tadi bertugas mengembangkan si coretan-coretan kebaikan itu. Tidak hanya mengajar tapi membimbing juga dan mendidik apapun. Menyadarkan siswa, kalau misalnya siswa belum sadar bahwa disiplin itu perlu, ya berarti tugas kita menyadarkan bagaimana caranya supaya siswa itu sadar bahwa disiplin itu merupakan keyakinan yang harus kita yakini. Atau kita pakai masker teh bukan buat gaya doang, tapi supaya kita bisa sehat. Ya, berarti tugas kita sama ya Pak ya. Ketika siswa itu sudah punya pola pikir yang melenceng, berarti tugas kita membimbing bagaimana caranya mereka meyakini nilai-nilai yang positif kan. Kemandirian, gotong-royong, dan tugas kita memang dimiliki sebagai anak Kreatif dan menang. jadi memang kayak juga bagaimana kesepakatan luas, itu lebih jelas lagi. Cuma kalau keyakinan kelas itu lebih umum sifatnya, jadi mencakup semua yang ada di kesepakatan kelas. Karena waktu sudah jam 12:30, terima kasih banyak kemudian dulu nanti sudah berapa jam di sini. Mohon maaf jika kami berdua ada kesalahan, mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami. Karena kalau menyampaikan doang itu, insya Allah itu tidak akan berkurang untuk harusnya justru ilmu akan terus bertambah. Dan kita juga bisa menyampaikan kepada kita. Sekian yang bisa